Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Sama-sama kita akan membahas sebuah berita dengan judul Panik menghadapi Timnas Indonesia. Timnas Filipina sampai melakukan hal ini. Let's do this. Kita bahas bersama-sama ya. Starting 11. 1 bulan yang lalu, Starting 11 Story pernah membahas bagaimana evolusi Timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong. Dalam video yang berjudul, Timnas Indonesia makin ngeri, para rival mulai ketakutan. Dijelaskan bahwa peningkatan kualitas skuad Garuda sampai membuat para rival terkejut, terutama negara-negara di Asia Tenggara. Dalam pembahasannya, dari Vietnam hingga Irak secara terbuka mengakui bahwa permainan Indonesia sudah berada di level yang jauh lebih baik saat ini. Namun ada negara yang jelas-jelas kalah saing tapi nggak mau mengakui. Mereka adalah Filipina. Di depan media mereka masih berani merendahkan dan menganggap remeh Timnas Indonesia. Tapi di belakang layar, Filipina justru jadi yang paling gencar dalam berbenah. Mereka berusaha mengejar ketertinggalan dengan melancarkan transformasi menyeluruh. Lantas, sejauh apa evolusi Filipina saat ini? Sebelum menjawab pertanyaan itu, baiknya subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Tentunya perombakan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Filipina bukan karena FOMO. Ada masalah yang mendasari keputusan itu. Salah satunya adalah kondisi mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Memasuki ronde kedua, The Azkals justru menjadi juru kunci grup F. Dari 4 laga yang sudah dimainkan, Filipina hanya mampu meraih 1 poin saja. Satu-satunya poin itu didapat saat menahan imbang skuad asuhan Sinteyong di Rizal Memorial Stadium akhir tahun lalu. Sisanya, Filipina jadi bulan-bulanan warga grup F. Di laga pembuka, Filipina sudah takluk 2-0 dari Vietnam. Setelah itu The Azkals 2 kali menelan kekalahan dari Irak. Salah satu kekalahannya bahkan didapat dengan cara yang memalukan. Filipina dibantai 5-0 di hadapan publik sendiri. Kini Filipina menyisakan 2 laga melawan Vietnam dan Indonesia di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Filipina yang merasa malu pun mulai membenahi tim. Meski dirasa sulit, mereka berambisi untuk menyapu bersih 2 laga terakhir. Peluangnya kecil memang, tapi jika misi mustahil itu tercapai, maka peluang Filipina untuk melaju ke ronde ketiga kian terbuka. Jika mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan, Filipina akan mengoleksi 7 poin. Dengan begitu mereka masih berpeluang lolos ke ronde berikutnya dengan status runner-up grup F. Tapi dengan satu syarat, Indonesia harus kalah di 2 laga sisa. Keduanya akan memiliki poin yang sama, tapi Filipina akan unggul head-to-head karena tak pernah kalah dari King Indo. Nah, perubahan yang dilakukan cukup menyeluruh. Usai gagal meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Filipina memecat sang pelatih Michael Weiss. Posisinya digantikan oleh pelatih asal Belgia, Tom Saintfiet. Ia mulai bertugas pada Maret lalu ketika Filipina bertandang ke Irak. Di tangannya, Filipina nyaris menahan imbang singa Mesopotamia. Tapi sayang, mereka kebobolan di menit-menit akhir. Parahnya, di pertandingan kedua, Filipina dihajar oleh Irak 5-0 di depan pendukungnya sendiri. 2 kekalahan atas Irak bukan first impression yang baik bagi Saintfiet. Namun, Filipina masih percaya padanya, apalagi target sebenarnya adalah 2 laga pada Juni nanti. Rasa percaya itu muncul lantaran CV sang pelatih terbilang cukup mentereng. Sebelum menangani Filipina, Saintfiet cukup eksis di persepakbolaan Afrika. Sejak tahun 2018, Saintfiet berstatus sebagai pelatih Timnas Gambia. Ia memimpin 43 pertandingan dengan rincian 18 kemenangan, 16 kekalahan dan sisanya berakhir imbang.
Selain Gambia, dia juga pernah melatih tim nasional di benua Afrika lainnya seperti Togo, Malawi, Namibia, Zimbabwe, hingga Nigeria. Sementara di level klub, pelatih yang telah mengantongi lisensi Pro UEFA itu pernah melatih Al Ittihad, Robs, hingga FC Emmen. Di usianya yang menginjak 51 tahun, Saintfiet kenyang pengalaman. Tapi soal prestasi ya gitu-gitu aja. Di Filipina sendiri, ia dibantu oleh mantan asisten pelatih Persis Solo, Josep Ferre, selaku direktur teknik yang baru. Kehadiran Tom Saintfiet juga berimbas pada materi pemain timnas Filipina. Beberapa bulan setelah pengangkatannya, Saintfiet membuat keputusan mengejutkan dengan melakukan perombakan skuad. Jelang menghadapi timnas Indonesia, mantan pelatih timnas Gambia itu diperkirakan bakal memanggil 23 nama yang didominasi pemain naturalisasi. Jika berkaca pada jeda internasional pada Maret lalu, 15 dari 23 nama yang dipanggil merupakan pemain naturalisasi. Pemain-pemain yang dipanggil pada Juni nanti adalah Neil Etheridge, Kevin Ray Mendoza, Simen Lingbo, Mike Ott, dan Sebastian Rasmussen. Selain itu, Filipina juga berusaha meningkatkan kualitas materi pemain dengan meniru Indonesia. Federasi Filipina terus berusaha mencari pemain keturunan, lalu dipanggil untuk pulang dan membela timnas Filipina. Yang terbaru, The Ascals akan menambah 8 pemain keturunan untuk menghadapi Indonesia. Mereka adalah Rafael Obermeier, Anthony Markanich, Joseph Bakai, Zico Bailey, Dylan Demuth, Johannes Selven, Bjorn Martin Christensen, dan Adrian Ugelvik. Tom Saintfiet pun mengisyaratkan proses naturalisasi para pemain tersebut hampir rampung sehingga berpeluang tampil pada Juni mendatang. Jelas ini menjadi gertakan dari Filipina untuk Indonesia. Kehadiran 8 pemain anyar itu akan meningkatkan kualitas permainan Filipina yang sebelumnya sudah diisi 15 pemain naturalisasi. Dengan tambahan ini, 100% skuad The Ascals akan diisi oleh pemain impor. Dari 8 nama baru yang akan dibawa oleh Tom Saintfiet, ada satu pemain yang menarik perhatian. Dia adalah Rafael Obermeier. Pemain berdarah Jerman itu saat ini berkarir di kasta kedua Liga Jerman bersama SC Paderborn. Di usianya yang 28 tahun, Rafael adalah pilar utama Paderborn. Walaupun hanya bermain di kasta kedua, kualitas pemain kelahiran Jerman ini tak bisa dianggap remeh. Karena Rafael bukan pendatang baru di sepak bola Jerman. Dirinya tercatat pernah menimba ilmu di Bayern Munchen II sejak 2016 hingga 2018. Ia sempat masuk skuad utama pada tahun 2017. Kala itu Carlo Ancelotti memanggilnya untuk menjadi pelapis dari Arsene Robben di pertandingan melawan Bayer Leverkusen. Berposisi asli sebagai gelandang kanan, Rafael sebetulnya pemain serba bisa. Ia serba bisa dalam arti sebenarnya, karena sepanjang karirnya Rafael sudah pernah mencicipi bermain di 10 posisi yang berbeda. Posisi yang belum pernah ia mainkan cuma striker dan kiper. Untuk musim ini, Rafael yang mengantongi 35 penampilan di 2 Bundesliga pernah bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, gelandang bertahan, bek kiri, dan bek kanan. Fleksibilitasnya di lapangan jelas akan memberikan warna berbeda di skuad Tom Saintfiet. Sementara dari segi statistik, Rafael sudah mencatatkan 7 gol dan 12 assist selama berseragam Paderborn. Namun kabarnya masih simpang siur. Meski sudah mengantongi kewarganegaraan Filipina, sang pemain sempat dirumorkan menolak panggilan timnas Filipina untuk menghadapi Indonesia. Tapi itu masih rumor, kepastiannya bisa kita lihat di tanggal 11 Juni nanti. Catat tanggalnya, teman-teman. Tampaknya Filipina cukup serius jelang pertandingan melawan Indonesia. Misi mereka pun jelas, merebut peringkat kedua grup F dari kita. Namun tenang saja, yang berbenah bukan cuma Filipina kok. Indonesia pun sedikit melakukan perombakan terutama di sektor materi pemain.
Di pertemuan pertama yang berakhir dengan skor 1-1, Indonesia belum diperkuat oleh Jai Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Sementara pada Juni nanti, Indonesia diperkirakan bakal full squad. Dengan bermodalkan pemain-pemain tersebut, Nguyen FC saja bertekuk lutut di hadapan Sang Garuda. Apalagi Filipina, selesai itu Filipina. Gas. Selesai itu Filipina. Makanya teman-teman, kita patut memberikan dukungan untuk setiap apapun program-program yang naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, karena itu benar-benar adalah hal yang membuat kapasitas pemain kita itu imbang dengan pemain-pemain yang ada luar sana, karena mereka sudah punya banyak pengalaman bermain di Eropa. Dan misalnya kita mengikuti apa kata Bung Towel untuk tidak naturalisasi, ambil saja pemain-pemain dalam yang masih bagus-bagus. Dan kemudian kalian lihat Filipina itu gencar-gencarnya memanggil pemain-pemain naturalisasi yang sudah berkiprah di Eropa sana. Dan kita nggak mau mengikuti perkembangan zaman, akhirnya kita akan tertinggal ya. Makanya kita akan terus memberikan support untuk setiap langkah yang dilakukan oleh PSSI. Kita pasti akan lebih optimis, dan satu hal harus tetap rendah hati buat setiap timnas, jangan pernah memandang remeh lawan siapapun dia, karena bola itu bulat. Siapa bilang kotak ya? Ya, karena dalam sepak bola itu kita harus, siapapun lawannya kita harus bermain fokus, serius, dan harus bermain dengan diri kita apa adanya sendiri ya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.